Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa dalam program Sahabat Galilea. Saudara, hidup yang berharga adalah hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Segala sesuatu menjadi bernilai ketika menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, betapapun tinggi nilai suatu barang, kalau digunakan untuk kepentingan sendiri, bukan saja menjadi tidak berarti, tetapi juga bisa menjadi laknat bagi kita. Tetapi semurah apapun suatu barang, bila dipersembahkan atau digunakan untuk kepentingan Tuhan, itu akan menjadi sangat-sangat bernilai. Ini sama dengan betapapun besar dan agungnya suatu perbuatan, bila tidak diperuntukkan bagi kemuliaan namanya, itu bukan saja tidak memiliki nilai sama sekali, tetapi juga merupakan suatu pemberontakan. Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Masalahnya adalah bagaimana memiliki sikap hati yang dapat menggunakan segala sesuatu bagi Tuhan dan melakukan segala sesuatu baginya. Ada beberapa hal yang harus disadari, yang harus diakui, dan dijadikan prinsip hidup ini, saudara. Yang pertama, kita harus memandang di dalam roh dan jiwa kita pengakuan dan kesadaran bahwa kita tercipta oleh dan untuk Tuhan. Dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-16, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dan kalau kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-4, pada ayatnya yang ke-11 dikatakan begini, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, ditegaskan bahwa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Hal ini harus melekat dalam diri kita, harus menjadi sesuatu yang tertanam di dalam diri kita sedemikian rupa sampai irama jiwa kita dicengkram oleh pengakuan dan kesadaran ini. Itu yang harus kita perhatikan yang pertama. Jadi kita harus menanamkan di dalam roh dan jiwa kita pengakuan dan kesadaran bahwa kita tercipta oleh dan untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus menanamkan di dalam diri dan pengakuan kita akan kesadaran bahwa kita adalah milik Tuhan yang telah dibeli oleh darahnya. Amin. Kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah. Di 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 23, dikatakan juga, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia.
Kesadaran ini akan membuat kita menghayati bahwa hidup kita dari hari ke hari, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun adalah milik Tuhan yang harus kita gunakan untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, kita harus menyadari sepenuh-penuhnya bahwa setiap kita dirancang secara khusus untuk maksud-maksud khusus dari Tuhan. Amin. Kalau saudara periksa di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Lalu ada tujuannya di sana dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia. Setiap kita harus menemukan rancangan Tuhan tersebut, supaya saudara dan saya menemukan pula maksud-maksudnya yang khusus dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, segala yang kita miliki, segala apa yang kita punya, kita tahu bahwa itu semua berasal dari Tuhan, maka mari kita kembalikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami menjadi alat yang sungguh-sungguh berguna di tangan-Mu untuk menjangkau jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan. Bahkan tolong kami untuk menyelesaikan amanat ilahi-Mu, supaya kami pergi menjadikan semua bangsa murid-Mu dan membaptis mereka, dan menjadikan setiap orang mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.